وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو صدرنا وقدوتنا إلى يوم الدين. الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat maghrib dan isya dan salat Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala salah dan dosa kita bila kita di tahun kemarin dan bisa menjadikan tahun ini menjadi tahun yang tentunya dalam rangka kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal, merancang atau merencanakan ibadahnya itu ya dengan baik ya, dan tentunya dari setiap ibadah yang kita harapkan ya bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi pemberat timbangan nanti di yaumul mizan atau di yaumul hisab berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan daripada kajian kita di pekan yang lalu, masih dalam bab shaum tentang bab as-siyam. Nah, ini kemarin di awal bab puasa tentang shaum itu kita membahas tentang puasa-puasa sunnah. Dan kita saat sekarang ini masuk di tahun 2025 ini, ya, tanggal 1-nya bertepatan dengan tanggal Rajab, dan tentunya sama-sama kita sudah pernah bahas ya, Rajab ini bagian daripada ya arba'atul hurum, yakni 4 bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat ya di dalam surah At-Taubah ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang bagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan yang dikatakan sebagai bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi bulan yang diharamkan atau yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fiha arba'atul hurum. Ya, ini di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan semua amalan kebaikan. Ya, jadi ada 4 bulan apa saja? Masih ingat? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Jadi 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Barang siapa orang, kata Rasulullah SAW, yang melaksanakan amal ibadah, puasa, tilawah Quran, menyempatkan diri untuk bisa senantiasa tidak terlambat ke masjid, sholat, rawatib sunnah dan seterusnya, bersedekah, beramal-amal yang baik, maka itu dilipat gandakan nilai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubillah, sebaliknya orang yang berbuat maksiat di 4 bulan itu, yang berbuat kezaliman, yang berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sama juga dilipat gandakan nilai dosa. Jadi dilipat gandakan nilai kesalahan. Maka kita harus berhati-hati di bulan Rajab itu dengan haram salafah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab ini, maka di sini menjadi sebuah motivasi untuk kita. Ya, salah satu qaul dari para seorang ulama, Imam Zuhri al-Misri, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Rajab syahruz zar'. Rajab itu adalah bulannya kita menanam bibit benih. Pilih benih yang baik. Apa benih itu? Persiapkan tilawah, persiapkan untuk sholat, persiapkan amal sedekah jariyah, apa yang bisa kita sumbangkan, sedekahkan dan seterusnya, persiapkan di bulan ini. Wa Sya'ban syahrus saqi. Dan Sya'ban setelah Rajab itu adalah bulannya kita menyiram, dipupuk, diperkuat lagi, ditambah lagi sedekahnya, ditambah lagi ibadahnya, ditambah lagi amalan sunnahnya, shaum dan seterusnya. Ya. Lalu beliau mengatakan wa Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan itu adalah waktunya memanen pahala-pahala yang ditanam, sudah ditanam dengan bibit yang bagus, lalu disiram, dirawat dengan baik, dipertahankan, ditingkatkan kembali di bulan Sya'ban. Dan Ramadan itu adalah di mana bulannya memanen.
tinggal kita menuai daripada hasil itu karena sudah terbiasa, maka Ramadan tidak berat. Puasa tidak berat, sedekah tidak berat, berangkat ke musala masih tidak berat, melakukan amalan sunnah itu tidak akan berat karena sudah terbiasa di bulan Rajab dengan syahdannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, seakan-akan Rasulullah SAW di bulan Rajab itu seperti puasa seluruhnya 1 bulan penuh. Tapi seakan-akan di waktu lain juga beliau tidak pernah puasa. Maka para ulama mengatakan tidak ada mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Baik tanggal 1-nya, akhirnya, tengahnya dan seterusnya. Biasa saja. Perbanyak puasa apa? Ya tadi Senin dan Kamis, Ayyamul Bid, yang puasa daripada Daud dan seterusnya, atau punya kafarat atau mempunyai nazar, maka itu yang dijadikan sebagai kebiasaan atau dimananya. Maka di sini beliau mengatakan bahwa kullu yahsadu ma zar'a, faman dhabiha zar'ata nadima yawmul hasad. Ya, barang siapa orang yang memilih benih, menanam lalu merawatnya, maka dia akan mendapatkan daripada hasil yang baik daripada yang dia tanam dari ibadahnya dan seterusnya. Ya, sehingga di awal tahun 2025 bertepatan tanggal 1 Rajab 1 Januarinya, maka ini kita merasa baru terasa kemarin 2024, baru terasa kemarin pergantian 2003 sampai 2004 nggak terasa, sudah tiba-tiba menjadi 2020. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kita akan merasakan nanti hari-hari itu terasa pendek. Sehari terasanya seperti 1 jam, ya, 1 bulan terasa seperti sepekan, setahun itu terasanya kayak hitungan beberapa bulan saja. Apa kata Rasulullah SAW? Sa'ata hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan merasakan yataqarraba zaman, akan merasakan waktu itu sangat berdekatan. Ya, fataqul sanatu kasyahr. Kalian akan merasakan bagaimana 1 tahun itu terasa seperti kasyahar, seperti 1 bulan. Ya, wa yakunu syahru kal jum'ah. Dan kalian juga akan merasakan 1 bulan itu sama seperti hitungannya sepekan saja. Lewat begitu aja sepekan. Wa taqulu jum'atu kal yawm. Dan kita juga akan merasakan, ya, itu pasti akan merasakan 1 hari itu, ya, kalau walau taqulu jum'atu kal yawm, 1 pekan itu terasa seperti 1 hari saja. Ya, wa yakunu yawmul kasa'ah. Nah, ini yang sedikit rasakan. Ya, 1 hari itu sehasa sejam. Baru jam 7 ya selesai olahraga, beres kita tiba-tiba udah jam 11 aja. Rasa? Ya. Atau hitungan tahun ini kayaknya cepat sekali rasanya. Atau bulan baru kemarin raya misalnya tagihan mobil, tagihan motor, tagihan rumah, atau yang lain baru isi token tiba-tiba, atau yang lain aktivitas tiba-tiba udah. Baru kemarin terasa misalnya Pak Komandan dapat amplop gaji bulanan gitu dari dari kantor, ternyata udah tiba-tiba udah dapat lagi. Ya, jadi nggak terasa. Maka walaupun saat kalau kita lihat saat, begitu juga 1 hari atau 1 jam itu kata Rasulullah SAW diibaratkan kahdirati as-sa'afah, seperti seseorang itu membakar pelepah kurma. Ya, jadi ini kata Rasulullah, la takunu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman, la takunu sa'at hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian merasakan yataqarraba az-zaman. Ya, waktu itu terasa berdekatan. Berarti ini udah ancang-ancang 1500 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, sudah mulai terasa menunjukkan bahwa kiamat itu sudah mulai dekat. Ya. Maka ini bagaimana cara kita sekarang untuk bisa mengisi lembaran putih yang sudah ada di hadapan kita di tahun baru ini, baik itu Hijriyah, Masehi dan seterusnya. Maka Bashir bin Harith rahimahullah pernah mendatangi salah seorang ahli abid di Basrah di Irak. Marartu bi rajulin min al-abadi bil Basrah. Aku pernah mendatangi salah seorang ahli ibadah yang dia seorang alim, ya, kerjaannya beribadah kepada Allah, ahli ilmu juga, ya. Dia adalah orang yang memang sebagai rujukan di zamannya. Wa huwa yabki, tatkala dia beribadah dia kondisinya sedang menangis sekali. Faqultu ma yubkika faqal, apa yang membuatmu syekh kok kamu bisa sampai nangis sambil ibadah? Abki ala ma faradtu min umri, aku menangisi umurku berlalu begitu saja. Padahal dia ahli ibadah, ibadahnya terus,
ya, dan diakui di zaman. Beliau mengatakan, "Abki ala ma faradtu min umri." Aku menangisi umurku berlalu begitu saja. Wa ala yaumin mata min ajali, dan hari-hariku berlalu, setiap hari terlewat begitu saja. Akan tetapi ajalku semakin lam yatabayyana fihi amali. Aku belum menemukan, kata beliau, tetapi belum jelas amal apa yang menjadi andalanku nanti tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu. Ini ahlul ibadah. Lalu pertanyaan kita seperti apa kondisi ibadah kita? Gitu ya. Maka tatkala bertambahnya tahun, bukan umur kita semakin panjang, tapi semakin singkat kesempatan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka renungkan bahwa umur ini terbatas, ajal kita semakin dekat. Yang bisa menolong kita adalah amalan yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Amalan itu adalah kita yang kita kerjakan semasa hidup, baik itu diberikan kelebihan harta, baik itu ada ilmu, baik itu ada kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Harta ada dititipkan, bisa dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia dapat dipraktekkan untuk bisa beribadah dan bisa diamalkan. Ya, kesempatan yang dia diberikan oleh Subhanahu wa taala untuk bisa sebentar saja, setengah jam saja ada sholat, ataupun waktu kita kapan untuk bisa mendengarkan kajian, dan itu menjadi bisa saja menjadi penolong kita di hadapan Allah. Maka itu menjadi harapan amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Lalu apa saja amalan yang jadi atau yang berbekas yang bisa kita tinggalkan setelah kita nanti meninggalkan dunia jamaah? Maka ini Rajab menjadi salah satu bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita memulai memilah-milih daripada bibit yang harus kita tanam di bulan ini dan kita pelihara, siram nanti awal di bulan Syaban, lalu Ramadan yang sudah terbiasa. Maka puasa salah satunya, ya, lalu berikutnya adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, membanyak atau banyak mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tinggalkan apa yang bisa, amalan yang berbekas yang bisa menjadi amalan andalan kita nanti. Yang pertama itu kesolehan. Soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesolehan, ketaatan ini? Orang yang taat dan soleh, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya saja dia mendapatkan keuntungan dari dirinya terhadap ibadah yang dia lakukan, tapi ternyata ada doa-doa dari saudara-saudaranya seiman yang setiap sholat dia mendapatkan pahala. Apa doanya? Saya yakin kita sudah hafal di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Artinya apa? Salam. Assalamu alayna. Salam untuk kami. Ya, alayna. Wa ala ibadillahis shalihin, dan salam juga untuk hamba Allah yang saleh. Jadi setiap orang yang salat itu mengirimkan doa salam kepada orang-orang yang saleh. Maka kita yang salat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat daripada salam ini. Setiap saudara kita salat atau kita salat, kirimkan juga kepada saudara kita yang sedang beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tatkala membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, maka ini untuk dirinya dan juga untuk saudaranya yang saleh. Tapi catatannya adalah ibadillahis shalihin, hamba-hamba Allah yang saleh saja. Ya, maka disebutkan dalam hadis, fa innakum idza qultum jika kalian mengucapkan seperti itu, kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin tadi, asabat kull 'abdillahi shalihin fis samai wal ardh, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap seorang hamba yang taat kepada Allah, ya, yang saleh, yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang ada di langit? Hamba Allah. Ya. Jadi ternyata mereka juga mendapatkan salam ini dari kita, dan kita juga memberikan salam ini, doa ini kepada saudara-saudara kita yang saleh dan taat. Lalu menjadi sebuah hal yang luar biasa di dalam Tirmidzi dan Bukhari, man arada yahfaza bi hadzal salam, barang siapa orang yang menjaga senantiasa meraih atau ingin, ya, mendapatkan daripada salam ini, doa ini, man arada yahfaza bi hadzal salam alladhi yusallimu khaliqi fi shalah, yakni salam
ucapan yang diucapkan oleh setiap orang yang salat atau tak kala dia salat, falyakun 'abdan shalihan. Hendaklah dia menjadi seorang yang saleh. Jadi siapa orang yang menginginkan salam dan doa ini, yang mana salam dan doa ini didapatkan kata Rasulullah SAW hanya bagi orang yang soleh yang ada di bumi dan di langit, maka hendaklah dia menjadi orang yang taat dan soleh. Wa illa hurima hadha fadlul azim. Kata Rasulullah SAW, maka karunia yang besar ini berupa doa selamat ini diharamkan untuk diperoleh bagi orang-orang yang tidak termasuk yang taat kepada Allah. Jadi yang salatnya masih bolong-bolong, yang selalu maksiat, yang selalu berbuat zalim, yang selalu berbuat hal-hal yang memang dilarang Allah dan Rasulnya di dalam syariat, maka tidak didapatkan dia salam keselamatan. Rugi kita. Sekian miliar orang yang salat sekali dalam satu detik, mungkin kita sekarang sholat, di sana sholat lagi ada, di sana sholat sampai 24 jam itu tidak putus-putus salat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun didapatkan ya salam keselamatan ini oleh saudara-saudara yang bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak ada ruginya kita taat kepada Allah, hanya sekadar nanti Allahu Akbar siap sholat, selesai zikir. Jangan berbuat hal-hal yang memang merugikan orang lain, saudara kita. Ada sedikit rezeki, nggak mesti harus banyak seperti penyampaian kita di pekan yang sebelumnya. Tidak mesti harus banyak, sedikit. Ada cadangan musola yang setiap pekan, setiap hari di sok. Saya kira 50.000 sampai 20.000, 10.000, 5.000 nggak buat kita miskin. Ya. Kalau 50.000, ternyata di dompet masih ada ratusan ribu. Ternyata di ATM masih ada jutaan, bahkan sampai puluhan. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang berinfak sedekah itu tidak membuat seseorang yang taat kepada Allah miskin, justru semakin kaya. Bukan semata-mata pernah kita juga bahas kekayaan itu langsung dibalikan, ya Allah infak hari ini 1 juta, mohon ya Allah saya balikan 10 juta, akan 10 kali lipat. Dalam hadis dalam Al-Quran, juga dalam surat Al-Imran, ya dalam surat Al-Imran dikatakan yang pernah kita bahas dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya, berarti dikali 1 juta kali 700. Kita seperti itu matematikanya di hadapan Allah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita berinfak, dijaga kesehatan kita, dihindarkan dari musibah, istri sehat, anak sehat, anak kita nggak terlalu ini ternyata biasa-biasa, ternyata cerdasnya luar biasa, ya berkah, ya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu. Diberikan kemudahan di setiap kesulitan ada kemudahan, ada solusi. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita. Maka di sini menjadi sebuah pertimbangan seorang muslim yang taat kepada Allah. Jadi menjaga kesalahan, menjadi seorang pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kita bisa isi di bulan Rajab menjelang Sya'ban dan Ramadan di awal tahun ini? Kedua adalah kesalehan sebagai orang tua yang akan berpengaruh kepada keturunan. Kita, bapaknya dengan ibunya di rumah itu, kalau dia soleh dan soleha taat, maka akan berpengaruh juga ketaatan itu, kesolehannya kepada anak keturunan kita, anak, cucu, buyut dan seterusnya. Maka jangan menganggap kita menolak sekarang pangkat sudah ada direktur dan seterusnya, apa di pemerintahan, aparat dan seterusnya, harta kita sudah ada. Yang dulu maaf, kita semasa di kampung ya masih sama lah nasib kita. Ya makan 1 telur 3 digoreng ini dipotong-potong-potong, ya nasi ya kadang nggak cukup, direndam sedikit bawahannya langsung dibagi cukup dengan garam. Saya yakin kita sudah merasakan hal ini. Tapi sekarang kita di Bekasi, rumah punya sendiri, bahkan lebih dari 1, mobil ini mewah dan seterusnya. Jangan menganggap bahwa kesuksesan kita itu murni dari kita, bukan. Tapi kesuksesan kita itu, kesehatan kita, adanya harta kita sekarang berlimpah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berkat dari doa orang tua kita dulu dan buyut kita dulu. Jangan juga menganggap kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah itu semata-mata karena saya hijrah, saya ingin menjadi baik, mengaji sana. Tidak, enggak mesti. Tapi bisa saja dari doa-doa daripada orang tua kita dulu, kakek kita dulu dan seterusnya. Kita belajar kembali, mungkin ada buat kita dulu orang yang memang ahli ibadah. Ada yang mungkin paman, dari keturunan ibu dan seterusnya, bapak yang orang yang taat selalu. Itu yang menyebabkan kita juga diberikan hidayah dan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya ini? Wa amal jidaru faqala lil gulamaini yatimaini fil Madinah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Sering kita baca di hari Jumat.
Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Wa ammal jidaru, Allah mengabadikan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir tatkala perjalanannya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam itu tidak sabar dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir alaihissalam berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi Khidir itu membunuh anak kecil, kaget dengan kenapa membunuh anak kecil, nggak ada salahnya, masih belum mumayyiz, kecil, nggak mungkin berbuat dosa. Ya makanya Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kamu nggak akan sabar itu dengan sama. Wa amal jidaru fakana ligulamaini, yang itu setelah Musa alaihissalam nggak sabar, ingin dapat makanan karena lapar. Nggak ada orang satu negeri kampung tatkala dia berkunjung itu yang ngasih makanan, pergi ke pasar, ini Nabi loh, ini utusan Allah, nggak ada urusan karena yang jualan di pasar. Kalau mau makanan, uang, nggak punya uang berdua. Nabi ini dengan Nabi Musa, ketemulah sebuah rumah yang hampir roboh. Nah ini kesempatan kata Musa. Ya, ayo kita perbaiki ini. Nanti setelah selesai ini baik, kita minta upahnya sama yang punya rumah. Ternyata Nabi Khidir. Ya, selesai itu langsung dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Atau membunuh anak kecil tadi ini, anak nanti kalau besarnya dia akan mempengaruhi orang tuanya yang tadinya beriman kepada Allah, akan murtadin orang tuanya. Daripada nanti dia jadi masalah orang tuanya, dia mau saya bunuhnya. Itu atas perintah Allah. Sama dengan rumah ini nggak diperbaiki. Ternyata wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Ternyata di bawah rumah runtuhan itu sengaja Allah runtuhkan rumah itu. Ya, itu kepemilikan rumahnya dua orang anak yatim yang mana orang tuanya sudah meninggal. Dan ternyata kalau rumah udah runtuhkan orang nggak mungkin percaya. Kalau rumah ini gede, gedung bagus, meninggal orang tuanya nggak ada ahli warisnya, pasti ada harta dalamnya. Tapi ternyata Allah sudah mempunyai rencana lain, dirobohkan. Ya, setengahnya ya seperti rumah yang gak berpenghuni atau udah lama ditinggalkan, ternyata di bawahnya ada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wa kana tahta kanzan lahuma wa kana abuhuma. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada pendiri di rumah itu, ada kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta, ada simpanan kedua orang tuanya, sedangkan ayahnya atau orang tuanya adalah orang yang soleh, taat semasa hidup. Jadi taatnya orang tuanya ke Allah Subhanahu wa taala itu berdampak kepada anak setelah dia meninggal. Jadi tadi dijaga hartanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ahli warisnya, Allah yang menjaga. Karena kenapa? Ketaatan dan kesolehan. Maka kita akan mencerminkan bagaimana nanti generasi setelah kita, yaitu anak kita. Ya mohon maaf, kalau kita biasa di rumah dan terbiasa kita kondisinya misalnya tidak selalu menjaga diri dan ketaatan kepada Allah, menjaga sholat yang lima waktu, begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, maka wada'udzubillah bisa anak kita menjadi menjadi gubernur nanti setelah. Kita sudah banyak menyaksikan kan, orang-orang yang mohon maaf secara finansial hartanya banyak, miliaran, triliunan, ya tidak mendidik anaknya dengan baik, dengan agama, ketauhidan kan, dengan ibadah taat kepada orang tua, sekejap mata kan, bukan hitungan tahunan, bulanan habis langsung miliaran. Ya. Diperbuat poin-poin oleh anak. Tapi tatkala anak itu sudah ditanamkan akhlak, ditanamkan adab, ditanamkan tentang Islam, bagaimana diajarkan dia sholat, diajarkan tentang bagaimana muamalah dan seterusnya, harta yang banyak itu orang tuanya meninggal, ada warisannya, maka dia pergunakan untuk tetap berbakti kepada orang tua. Dengan cara bagaimana? Bapak saya sudah meninggal, bangunkan masjid atas nama bapak. Bapak saya, ibu saya sudah meninggal, bangunkan rumah Quran atau pantai jompo, pantai asuhan, namakan ibu saya. Maka selama bangunan itu berdiri tegak, amalan ibadah pahala terus mengalir. Nah, itu cara kita berbakti kepada orang tua tatkala kita sudah ditinggalkan. Selain kita berdoa kepada Allah. Maka tetapi tatkala anak-anak ini mohon maaf, ya na'udzubillah tidak diberikan pendidikan agama sejak awal, sejak kecil, na'udzubillah. Jangankan kita mengharapkan, kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu min thalathan, berakhir oleh dan soleh yang berbukan. Anak soleh yang kita harapkan nanti di alam barzakh menunggu doa dari anak kita. Tapi ternyata yang kita tinggalkan, anak tak bisa baca Quran, anak tak bisa ketatkan dalam sholatnya,
anak nggak pernah kita ajak dan biasakan untuk beramal soleh atau bersedekah dan seterusnya. Ya, nggak pernah lihat orang tuanya bersedekah, apa nama sedekah itu tidak ada. Waduh, maka apa yang kita harapkan? Maka ini waduh bagian daripada orang-orang yang tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya tentang keagamaan. Dialah yang salah satu berdoa kepada Allah nanti di dalam azan, ya Allah segerakan hari kiamat. Aku udah gak kuat ya menahan daripada azab kemudian azab kubur. Sedangkan orang-orang yang taat kepada Allah berdoa, ya Allah perlama, jangan hari kiamat nanti lagi aku belum puas menerima nikmat dari Tuhan. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ini jadi dalil bahwa laki-laki yang soleh, ya kalimat tentang apa namanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 82, ya orang yang soleh, seorang laki-laki yang soleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan keberkahan dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Ibadah yang dia lakukan selama hidup itu akan berpengaruh kepada anak dan keturunannya, keberkahannya, hidupnya, rezekinya dan seterusnya. Maka orang yang soleh ini akan memberikan syafaat kepada siapa? Keturunannya atau orang-orang yang ditinggalkan. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat tertinggi dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Jadi soleh kita pribadi. Lalu yang kedua, ketaatan kita soleh juga akan memberikan dampak dan manfaat bagi kita. Lalu yang ketiga, jamaah Allah Subhanahu wa taala bisa bercepat menjadi pelopor kebaikan, menjaga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga sunnah, menjaga kebiasaan-kebiasaan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan beliau, ya amalan beliau, ketetapan beliau. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah, man sanna sunnatan hasanah فَقُبِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa orang yang senantiasa menjaga sunnahku, kata Rasulullah SAW, فَقُبِلَ بِهَا بَعْدَهُ, lalu dilihat dia mengerjakan sunnah itu, baik salat ba'diyah, qabliyah, ataupun sunnah selalu memberikan sedekah infak bagi orang-orang yang memang membutuhkan dan seterusnya, kana lahu ajr, maka dia orang yang misalnya melakukan daripada amalan itu lalu dilihat oleh saudaranya dan saudaranya mengikuti apa yang dia lakukan sunnah itu, ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu, karena lahu ajr, maka bagi orang yang tadi pertama melakukan ibadah itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan bagian pahalanya, wa mithlu ajrihim, wa mithlu ujurihim, sebagaimana pahala yang didapatkan oleh saudaranya yang mengikutinya, min ghairi ayyan naqus, sedikit pun tidak dikurangi dari pahala saudara tadi, min ujurihim syai'an. Maka kita melakukan amalan perbuatan lalu dicontoh oleh saudara kita ikutan memberikan atau beribadah dengan apa yang kita lakukan, maka kita mendapatkan bagian pahala karena kita menjaga sunnah itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada saudara, ya, jadi utuh, dapat pahala sendiri, dapat juga dari saudaranya yang mengikuti daripada amalan itu. Nah, sehingga di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya ada kesinambungan daripada ibadah yang kita lakukan itu sendiri dan ada ilmu yang kita ketahui. Nah, sehingga setiap ibadah, setiap amalan, ya baik di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan juga di luar bulan yang tepat ini, ya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ada momentum tahun baru, maka momentum ini dipergunakan bulan baik. Akhir jangan sampai. Sama dengan kita yang bahas kemarin, ternyata kenapa Rasulullah SAW itu senang puasa Senin dan Kamis? Ternyata setiap Senin dan Kamis itu catatan amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Maka Rasul mengatakan, aku senang catatan amalku dilaporkan dalam kondisi aku sedang berpuasa. Maka kenapa Rasulullah SAW itu sering berpuasa di Senin dan Kamis dan menjadi sunnah. Nah, sama dengan hal ini. Dan kalau di akhir tahun, awal tahun kita akan menulis lembaran putih yang kita akan tulis kembali, apakah dia tetap akan menjadi bercak hitam legam seperti tahun 2024, ataukah akan kita warnai dengan merah, kuning, hijau, biru, ungu dan seterusnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Ya tergantung kita. Kalau mau jadi bisa memahami daripada disiplin ilmu,
sempatkan waktu untuk bisa menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya, sudah kita targetkan tahun kemarin ingin bisa baca Quran, ternyata 2004 belum bisa benar-benar bacaannya bagus, mantap dan seterusnya. 2025 ini canangkan. Tahun kemarin saya ingin umrah, ternyata nggak bisa umrah, niatkan saja umrah haji. Ya niat saja dalam Islam itu sudah pahala. Ya apalagi sampai bisa nabung dan bisa kesampaian. Ya tahun ini, tahun kemarin misalnya nggak bisa dapat urunan kurban gitu kan, masalahnya kemarin kita empat atau tiga, apa 5 kemarin? 4 ya? Ya tahun kemarin 4. Niatkan tahun ini jadi 6 nambah 2 lagi gitu ya. Tambah kondisinya, ya dengan mengkondisikan niatkan dari awal sudah menjadi pahala. Apalagi sudah ada mulai cicil sedikit dan seterusnya. Nah ini menjadi di sini seorang muslim itu setiap hari, bulan, tahunnya ingin ada perbaikan dari segi ibadahnya, baik dari segi ekonominya, baik dari segi muamalahnya, baik dari segi hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, dengan Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa yang saleh. Keterkaitan yang masih dengan poin yang kedua tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan di tahun awal dan begitu juga mengisi di tahun-tahun berikutnya ini, ya ini sedekah jariah, lalu ilmu yang bermanfaat, lalu doa anak yang saleh yang bisa kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah ini bukan hanya sebatas kepada harta saja. Ya harus setiap ini dan seterusnya punya harta, mengumpulkan anak yatim dan seterusnya atau bersedekah. Tidak mesti harus seperti itu. Sampai pembahasan kita terakhir dulu bahwa bagaimana tentang sedekah yang paling sederhana dan murah, tidak membutuhkan biaya. Cukup bertemu dengan saudara muslim, berjabat tangan, mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu senyum. Sudah itu bagian daripada sedekah yang paling ringan. Ya, jadi tidak mesti. Tapi kalau kita memang mempunyai azam, mempunyai pemahaman ilmu, ya sudah bisa bersedekah sedikit, ya dipakai terus mengkondisikannya. Lalu ilmu yang bermanfaat bukan hanya saja harus menjadi seorang ustaz, menjadi seorang guru baru dikatakan ilmu yang bermanfaat yang dia bisa share, atau ya di dalam grup kita share, oh ini tentang makalah bagus, ada makalahnya mulai dari share ya. Walaupun itu memang benar bagus, tapi belum tentu semua orang bisa memahami, gitu ya. Berbeda ya, mohon maaf ya, ketika kita membaca sendiri atau kita membaca secara dengan kita datang langsung seperti ini, mendengarkan penjabarannya, penjelasannya, dan apa yang kita tidak pahami kita tanyakan, itu berbeda. Akan lebih bagus dia ketimbang membaca share lagi, belum tentu pas ukurannya orang bisa memahami. Ya, wanaudzubillah, kalau memang orang paham bagus, tapi kalau orang salah paham tentang apa yang dia share, bukan yang amalan dari yang didapatkan justru pahala, tapi wanaudzubillah menjadi dosa juga dia dapatkan. Nah ini hati-hati juga ya. Maka ilmu yang bermanfaat itu nggak bisa menjadi seorang guru, seorang ustaz dan seterusnya. Tapi ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini juga adalah bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan juga bagi saudara-saudara kita tatkala dia membutuhkan kemudahan. Contohnya yang pernah kita sampaikan di dalam majelis ini adalah bagaimana imatatul ada al-qawl, menghilangkan misalnya batu, kayu, duri dan seterusnya. Ya, itu bagian daripada bisa menjadi amal jannah. Ya. Atau melandaikan misalnya polisi tidur, ya, kesepakatan kita misalnya di sini, ya di jihad karena anak-anak banyak, ya di RT kita di sini anak-anak banyak, udah bikin tanggul, ya tanggul polisi sepakat semua. Nah, tatkala kita sepakat ini, kita memberikan kelonggaran buat landai lah, jangan terlalu membunuh gitu. Saya yakin bapak-bapak merasakan semua lah. Bagaimana tatkala kamu naik motor, naik mobil, ketemu polisi tidur, kalau dia landai aman gitu. Tapi kalau dia langsung gundukan begini gimana rasanya? Mantau kan? Mantau. Nah, mantaunya sedikit itu bisa jadi amal jadi dosa bagi orang yang berbuat. Maka di sana ada aturannya di dalam Islam ini atau ada, jangan-jangan termasuk itu tadi. Ya, kalau orang memudahkan, ya tidak menghalangi jalan saudaranya dan seterusnya, memperhatikan ada duri, ada sesuatu baru yang dia pikirkan, dan itu menjadi amalan yang
Maka itu menjadi menjadi ketakwaan yang sederhana atau yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu. Lalu doa yang saleh. Nah ini menjadi bekal bagi kita. Jadi investasi yang paling luar biasa yang nanti kita bisa tuai ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan anak-anak yang saleh dan salihah. Lalu yang kelima, jalan Allah Subhanahu wa taala berbagai amalan yang kemanfaatan yang luas untuk umat. Ini pernah kita bahas, nanti bisa dilihat di rekaman di YouTube-nya Mushola Al-Jihad, ya bisa nanti bapak-bapak tentang amalan muta'addi dengan qasir. Itu ada judulnya kalau salah. Alhamdulillah sekarang sudah diedit, yang edit siapa mas? Sudah ada tulisannya, karena suaranya nggak jelas, sudah ada tulisannya rinci, enak bisa dibaca langsung gitu ya. Nah, jadi udah bagus ininya. Jadi kalau kan ada mendengarnya misalnya kurang jelas karena soundnya misalnya atau rekamannya kurang jelas gitu ya, sudah ada tulisannya, ada teksnya di bawahnya. Nah, tinggal santai-santai aja sambil mendengarin lagi, ulang-ulang lagi dalilnya seperti itu. Ada amalan muta'addi dengan qasir. Ini kan ada 2, 4, 8, 10, 2, 4, 5 ya. Ini ngeliat share highlightnya cuma 1, 2, yang melihat cuma 2 orang gitu ya. Jadi tinggal dibuka aja, nanti tinggal buka di sini sudah ada teks, ya tinggal alhamdulillah bisa dipermudah lagi kalau haknya lebih mereview lagi. Muta'addi dengan qasir. Muta'addi ini adalah amalan sebulan, adalah amalan yang mendapat pahalanya untuk dirinya ketika dia lakukan dan bermanfaat juga bagi orang lain. Dapat pahala orang lain, ya, dan luas dia. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya, di dalam sebuah hadis, ya, man qala qawluhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW, yang pernah ditanya dari hadis dari Abdullah bin Basr, dari seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik ya Rasul? Rasul menjawab, man qala qawluhu, man qala qawluhu wa hasuna. Orang yang panjang umurnya, ratusan tahun, lebih dari seharusnya 60. Akan tetapi wahasuna amaluhu, tapi umurnya baik, maka amalannya juga bermanfaat bagi orang. Dan sebaliknya, orang yang jelek itu adalah orang yang umurnya diberikan panjang pahala, tapi ngerepotin tetangga, ngerepotin jamaah dari perbuatannya, atau tidak tenang. Ya, manusia itu dari perbuatannya yang tidak benar, kezaliman. Ya, maka ini menjadi catatan juga. Maka seperti apa amalan yang kemanfaatannya luas ini? Ya salah satunya tadi mushola ada, ya lelang seperti itu. Di kondisi Ramadan 2 bulan lagi menentukan, misalnya contoh panitia Ramadan siapa sebagai ketua Ramadan. Ya, sebagai sekretarisnya, dalam dakwahnya seperti apa, kajian kita nanti seperti apa, apakah ada khataman dan segala macam ini butuh apa saja. Wah, ini karpet kita ini udah perlu diganti, lelang. Ya, siapa yang mau melelang 1 orang sekian, karpet baru apa. Ya. Begitu juga ada perlu cat lagi. Nah, selama ada karpet ini, selama cat itu utuh di mushola ini, ibadah orang 5 waktu dan seterusnya dipakai ibadah dan seterusnya. Maka selama itu juga amalnya menjadi berkah, kebermanfaatannya ada, mengalir terus. Ya. Berbeda tatkala misalnya kita beli misalnya air atau madu atau hafil, ya, hadiahkan ke seseorang. Ekon berapa? 32 misalnya. Ekon ada. Kualitas tinggi berapa sekarang? 13 atau 16? Ada. Angka 25 juta misalnya seperti itu. Atau 15 juta harga 1 motor. Kasih ke 1 orang, sedekah. 1 pahala, 1 kebaikan. Ya, alhamdulillah kalau dia bergunakan untuk kebaikan. Tapi kalau dia bergunakan untuk misalnya judi online, dipakai nonton yang tak benar, kebahagiaan selesai, nggak bermanfaat. Tapi ketika kita sumbangkan ke mushola, perbaiki ini dan seterusnya, rumah Quran, anak yatim dan seterusnya ada, maka selama itu menjadi, maka yang ringan pernah saya contohkan adalah pilih bibit yang baik. Misalnya nanam mangga, nanam rambutan, pinggir jalan, berbuah dia. Telat kita misalnya buahnya lebat, telat kita panen, ternyata keduluan kalong sama burung yang makan. Maka sedekah juga, dapat pahala juga dari dimakan oleh kalong. Berteduh orang di sana karena ada hujan dari panas, dapat pahala. Ngalir pahala yang selama ada panas. Itu yang berikutnya. Bagaimana dengan bangunan dan seterusnya. Maka ini amalan yang kemanfaatannya luas, maka itu menjadi
andalan nantinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalilnya, inna mimma yalhaqul mu'minin min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya yang didapat seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalannya apa saja? Amalannya baik itu amalan kebaikannya setelah dia meninggalkan dunia ini, meninggal dia, ya, apa saja itu? Yang pertama adalah ilman 'alim. Yang pertama adalah ilman 'allamahu. Itu ilmu yang dia amalkan. Ya, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan. Selama ilmu itu yang dia sebarkan, baik itu hanya tempat saja seperti kita ngaji dan seterusnya, tapi apa yang bisa kita ajarkan kepada saudara kita, cara berbisnis ini dan seterusnya, cara menghadapi masalah ini, itu bisa bermanfaat, maka itu yang dia andalkan dan hadapan Allah. Lalu yang kedua, nasyarahu waladan salih. Dia meninggalkan anak yang saleh yang bisa berdoa. Tarakuhu mushafan, dan juga dia meninggalkan mushaf Al-Quran. Ya, dia meninggalkan mushaf Al-Quran yang dia wariskan kepada anak keturunannya dan istrinya. Di mushaf dijaga, bukan mushafnya saja dijaga, disimpan langsung di atas jendela, bukan. Tapi dia wariskan, diajarkan anak istrinya membaca Al-Quran. Dia belajar Al-Quran. Dia bisa mengamalkan dan menghafal Al-Quran dari batas-batasan yang dia. Setelah dia mengamalkan itu, peninggalan daripada warisannya adalah mushaf. Lalu yang kedua, masjid yang dia bangun, musola yang dia pernah sumbang, itu yang menjadi amalan yang bisa diandalkan nanti setelah dia meninggal. Lalu yang kedua, al-baitul sabil, dia membangun rumah buat orang yang dalam perjalanan, rumah singgah. Selama masih ada itu rumah, orang tinggal di sana, pergi jauh, nginep sebentar, ya, dan kondisi dia bisa kecapean istirahat, maka itu menjadi amal dari dia. Lalu yang kedua, sungai yang dia alirkan. Ya, berikutnya adalah aliran air di tempat tandus, orang tandus, bukan maksudnya sungai. Kalau di sini sungai nggak ada yang bisa mungkin dimanfaatkan. Maksudnya di sini apa? Dia ngeborin musola, dia ngeborin tetangganya air, atau dia membagi air yang bagus yang dia miliki ke tetangganya. Selama bor air itu masih ada dan dia meninggal, maka itu menjadi amalan. Atau dia membuat satu sumur yang besar yang nanti dia musim kemarau, sumur-sumur orang itu sudah semua pada airnya habis, tapi sumur yang dia buat ini yang menjadi sedekah jariah, selama itu masih ada tamu air, maka selama itu juga akan terus mengalir di hadapan Allah. Lalu yang berikutnya adalah sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sehat dan hidup itu. Maka jemaah subhanallah, semua ini akan dikaitkan dengan setelah dia meninggalkan dunia ini, yakni amalan sebagai berat atau berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 perkara yang menjadi sesuatu yang bisa kita mengisi atau bisa menjadi motivasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, ketaatan kesolehan dari kita. Lalu yang kedua, kesolehan dan ketaatan orang tua, ya, baik bapak dan ibunya, akan berdampak kepada siapa? Anak keturunannya nanti. Ya. Lalu yang ketiga, senantiasa menjaga sunnah bagi Rasulullah SAW. Yang sunnah ini bisa diikuti oleh orang lain atau saudara kita, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dari apa yang dicontohkan oleh saudara itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang didapatkan oleh saudara. Ya. Lalu yang keempat apa tadi? Masih ingat tadi yang keempat? Lama kayaknya. Apa yang keempat? Ada yang tahu? Air. Air itu bagian yang kelima. Sudah kejadian. Apa yang keempat? Ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kelima tadi apa? Ya. Yang keempat amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Ya. Lalu yang kelima, berbagi amalan mutaati yang luas kemanfaatan, yang bukan hanya saja dia yang mendapatkan manfaat, tapi orang lain juga dapat manfaat. Lalu jemaah Allah Subhanahu wa taala, setiap hidup ini kan kita pasti ada problem masalah. Gak ada istilahnya orang di atas permukaan bumi ini ya tidak memiliki masalah. Karena masalah itu senantiasa sifatnya adalah seni di dalamnya. Kalau orang gak punya masalah,
nggak dikasih masalah atau dikasih cobaan Allah Subhanahu wa taala, nggak sedih hidup. Karena kata Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu pasti ya masalah itu. Lalu yang kedua, orang yang taat beriman kepada Allah, maka dia menjadikan masalah itu sebagai hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kepada keluarganya, dan dalam kehidupannya. Cuma yang jadi masalah ini bagaimana cara kita ya menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, dengan cara seperti apa? Supaya kita bisa mendapatkan pertolongan selalu setiap ada masalah. Allah selalu hadir menolong kita. Setiap ada problem di keluarga atau di kantor, di pekerjaan atau di masyarakat, ada problem dan solusinya. Apa saja itu? Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga dengan baik hubungan kita, relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjaga salat yang lima waktu. Kalau relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita jaga dengan salat ini, maka bagi Allah apapun masalah kita itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sama halnya dengan kita mempunyai relasi misalnya. Contoh, misalnya SIM motor mati, ya, nggak ada orang misalnya ternyata kita ada kenalan, misalnya amaran satu, bang bisa nggak berarti? Karena dia beli orang-orang satlantas bisa memberi atau di jasa dan seterusnya dipermudah. Karena ada relasi. Ya, ketika dia membuat SIM sendiri atau tes dan segala macam, ada relasi. Oh, dipermudah ini, berkasnya seperti ini, ininya seperti ini, tesnya nanti begini. Ada kemudahan. Sama dengan kita dalam membangun relasi dengan misalnya satu perusahaan, maka kita mungkin yang lebih didahulukan, diberikan kemudahan dan seterusnya terlebih orang yang tidak mempunyai relasi. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjaga sholat ini sebagai relasi kita dekat kepada Allah, maka Allah akan mempermudah permasalahan yang kita ada. Dan yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Dawamkan tilawah Al-Quran. Ya, jangan senantiasa tilawah Al-Quran, selalu ya membiasakan tilawah Al-Quran hari, 3 hari sepekan, sebulan dan seterusnya. Ini menjadi untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di yang sisanya kita lanjutkan sedikit di balik Isya ya, untuk mengabulkan Allah supaya nanti bisa ini lengkap, ada motivasi ibadah yang bisa mengisi tahun 2025 ini, dan begitu juga dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan setiap ada kenikmatan, setiap ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ujian, ada cobaan. Apa solusinya? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama supaya kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Baik, kita cukupkan dengan sementara dan sama-sama alhamdulillah dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dan izin Allah Subhanahu wa taala di masa Isya, Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan salat kita, melaksanakan Isya secara berjamaah, dan semoga dengan apa yang kita niatkan, yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan diberikan keberkahan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan daripada apa saja amalan menerima amalan saleh ya, saat menghadapi ujian akan diberikan keringanan, diberikan solusi, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah memperbaiki hubungan relasi atau kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbaiki kualitas salat. Maka memperbaiki kualitas salat ini menjadi bagian daripada hubungan relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja yang 5 waktu itu saja, tapi rawatibnya, bagaimana dengan sunnah-sunnahnya dan lain-lain, dan termasuk pula dengan tata cara bagaimana sholat yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran. Itu juga keberadaan kita sekarang ini dengan mengkaji fikih sunnah. Dari bab pertama dengan sedang hukumnya, sholatnya dan seterusnya. Ya, yang salah satu sering misalnya contoh, ya ada kekeliruan, ada sering kesalahan di tengah masyarakat. Ya. Dan jangan belum memasuki bacaan sholat, Al-Fatihahnya, ayat-ayatnya. Dan
mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang belum huruf waw, bukan huruf hamzah. Allahu Akbar. Jadi Allah itu waw itu. Harusnya hamzah Allahu Akbar. Begitu juga tatkala misalnya memperbaiki kalau salah dari bacaannya, tatkala bangkit dari ruku. Apa bacaannya bangkit dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Saya contohkan. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Mana yang benar? Dua. Allah. Ya, mana yang benar? Pertama itu ada pilihan. Sami Allahu liman hamidah. Kedua, Sami Allahu liman hamidah. Ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Satu, kedua, ketiga. Tiga. Ya, misalkan satu. Ada nggak ada? Yang kedua. Kedua, yang ketiga. Ya, tiga-tiganya nggak ada yang Masya Allah. Inilah pentingnya kita belajar tafsir tilawah. Pada Isya selesai ini. Ada yang kurang. Yang pertama, Sami'a Allah bil ain, sama'a yasma'u. Maha besar Allah yang maha besar yang maha mendengar. Bil ain, bukan hamzah. Sami'a, salah sami'a. Harus sami'a. Huliman pakai ha besar. Hamidah. Hamidah. Hak kecil baru hak besar. Jangan hak semua hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Salah. Sami Allahu liman hamidah juga salah karena hamzah. Lalu yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Hak semua. Ya. Jadi ain Sami Allahu liman hak besar. Hamidah. Jangan nanti hamidah. Hamidah beda lagi. Hak kecil baru. Ya, segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Ya. Lalu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Benar atau salah? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Benar atau salah? Apa yang benar? Iya. Ayo, kita coba lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mana benar? Hah? Salah semua. Yang kedua, yang berikutnya tatkala sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mana yang benar? Salah semua. Yang benar gimana Pak Adil? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Azimiyya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ain atau hamzah? Azimiyya atau azim? Tapi azimiyya atau azim? Azim atau azim? Ya. Azimiyya atau azim? Azimi. Hah? Azimi. Pakai ain atau hamzah? A'udzu. Kan? Ayo. Pakai hamzah. Pakai hamzah. Atau gimana? Radiana? Subhana rabbiyal a'la. Kalau a'la kalau ketahuan ain. A'la. Subhana rabbiyal a'la, atas. Maha suci Allah yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan segala puji milik Allah. Nah, kenapa azim ini? Subhana rabbiyal azimi atau azimi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, baik. Jangan berubah. Selama ini baca hamzah mulu. Nah, jadi dari segi bacaan saja sudah berubah arti. Ya, belum lagi Al-Fatihah, belum lagi surah Al-Fatihah, belum lagi tahiyatnya, ya, belum lagi ya
Maka ini kualitas daripada salat itu mulai diperbaiki. Dengan cara gimana? Ya duduk sebentar ngaji. Ya. Jadi kita ngaji sambil kita bacaan seperti apa. Lalu yang kedua memperbaiki baca Quran sama. Lalu yang ketiga bersedekah. Yang ketiga bersedekah. Bagian daripada harta taat kepada Allah itu disisihkan untuk bisa menjadi bekal kita. Lalu yang keempat, yang penting berbakti kepada kedua orang tua. Imam masih hidup, apalagi sudah meninggal. Cara berbaktinya secara umum hidupnya sudah jelas. Kalau meninggal, ya ada cara-cara yang cara kita mengatasnamakan beliau, infak sedekahnya, doa dan seterusnya. Lalu yang kelima adalah menolong yang dalam kesulitan. Jadi menolong saudaranya dalam kondisi sulit, maka itu bagian daripada kemudahan nanti yang diberikan Allah Subhanahu. Barang siapa yang berikan kemudahan kepada saudara yang kata Rasulullah SAW, maka dia akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala dari urusannya di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara kita menghadapi setelah dapat solusi pertolongan? Maka mindset kita setiap ada cobaan, ada masalah, ada ujian dari Allah, maka kita harus merubah mindset itu menjadi semua yang kita titipkan, harta, istri, anak, semuanya milik Allah. Wa inna lillahi raji'un, dan juga akan kembali kepada Allah. Itu mindset kita. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang kedua, senantiasa bersyukur atas setiap ujian, diberi rezeki seadanya cukup untuk hari ini, besok belum ada syukur. Apalagi kalau lebih, apalagi kalau lapang, apalagi kalau diberikan kemudahan lebih bersyukur lagi. Lalu yang ketiga, memohon ampun dengan beristighfar. Istighfar ini menjadi puncak. Maka istighfar itu bukan hanya sekedar kita meminta ampun kepada Allah, tapi ternyata makna istighfar itu ada dua. Pertama, beristighfar kepada Allah karena jangan sampai ya kita berbuat istighfar itu air kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur lah. Ya. Maka pernah kita sampaikan ya, Imam An-Nawawi setiap malam berangkat dia mencari hadis dan menuntut ilmu. Apa yang beliau lakukan? Bersedekah. Dengan tujuan berdoa kepada Allah, bersedekah kepada orang yang mampu, ya Allah, tutuplah aib guruku, tutuplah aib daripada syekhku, supaya aku tetap menghormat. Sebaik apapun kita, pasti kita punya masa lalu dan aib tatkala kita tidak dilihat oleh manusia. Maka itu tatkala istighfar itu punya dari Allah, tutup aib dengan istighfar. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, harapan kita semua kesalahan dan dosa kita sengaja itu diampunkan dan tidak dibebankan nanti dosanya atau dihitung sebagai dosa tatkala kita berhadapan dengan Allah. Itu makna istighfar. Ya. Jadi harapan itu. Maka istighfar ini kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dia bisa ya sebab penghapus daripada dosa dan menyebabkan dosa itu menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Maka dengan istighfar itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya salah satu yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka ya dosa dan salah. Maka dengan istighfar dia dihapuskan. Allah SWT. Baik, ada pertanyaan? Apa? Tidak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah melekat semua. Tinggal nanti apa namanya kita kondisikan dari setiap kajian. Silahkan disimak kembali supaya nanti ya bisa mendapatkan faedahnya, bisa menambah daripada manfaat ilmiahnya, supaya sama-sama bisa ditularkan kepada Allah. Insyaallah. Baik, kita cukupkan. Kita lanjut dengan apa namanya tilawah daripada kita dari kemarin sampai sholat apa kemarin? Surah Al-Baqarah masih ya? Sekarang 39, kita jain apa ya?
Benar ya? Ya. 39 itu 49. 39 berarti Waladina kafaru Faqulna dari Qulhabit 38. Benar, baca topik, ada catatannya? Ada yang catat, ada? Ini karena kemarin libur, tahun baru yang liburan dan kelupaan batasnya ya. 39 ya. Baik. Jadi kita lihat sedikit dapat 38 supaya nanti bisa lebih mantap dalam baca kita. Ya. Baik. Coba kita review dari 38 sampai dengan 43. Ya, 38 sampai dengan 43. Ya. Saya contohkan dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى Di mana wakafnya sana? Huda atau hudai? Hah? Saya ya? Huda atau hudai? Udah. Huda banyak atau hudai? Hah? Udah. Ya, kalau ya disebut ya. Ya. Disebut di sana. Kalau memang wakaf di sana. Tapi nggak mau ribetin, jangan salah nanti. Pokoknya mana? Kalau bisa di di atau di nafasnya masih panjang gitu kan, masih di kondisi panjang banget gitu ya, maka langsung di alaihim ya, masih ayat atau sampai ayat terakhirnya ya. Saya contohkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, kita ngomong di alaihim ya. Lalu nanti boleh dibaca khawfun. Diulang sama-sama Pak Imam, 1, 2, 3. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim. Nah, terus fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru sekali lagi. Nah, perhatikan di sini yang kalimat beberapa di setelahnya di tasydid yang kemarin masih kita bahas. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sama kan menahan menganyakan
ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Baik, kalau di sini kalau mengulang dari guru, tapi kalau dilanjut boleh karena sudah maknanya sempurna. Wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, ingat lihatnya ada tasydid dan panjang. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Coba ulang wa aufu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, di sini boleh lanjut. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, perhatikan di sana juga, ya. Jadi di beberapa bagian dari tajwidnya, ya, terutama di tasydid, ya, terutama di tasydid. Sering orang terlupa, tasydid itu sering terlewat tidak mentasydidkan. Ya, itu hati-hati supaya nanti terbiasa dan kira ada tasydid, harus karena dan kira tidak mentasydidkan hilang biasa. Baik, kita lanjutkan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Qaf tasydid semua, qafnya tasydid semua ya dengan ikhfa. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Coba. Zakat dengan warka'un itu satu kesatuan, sama dengan salat, ya. Tapi ada sebagian orang wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Jadi salat dan zakat, ya, selalu didepankan salat.
sudah lihat kalimat di dalam Al-Quran. Karena benar dulu sholatnya, paham dia tentang sholat, baru dia paham tentang zakat, ya. Dan ruku bersama Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. أنعم
شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Yang lihat nawasnya, ya nanti nawasnya tapi jangan di diskon yang ditahan, yang ditahan kurangin. Nah kalau memang lagi boleh pokoknya di mana? Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Boleh potong kuat ya. Kalau nafasnya enggak nyampe. Tapi kalau nyampe nafasnya ya, lanjut. Ya. Coba kita ulang. Potong di syafaat. 1, 2, 3. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Saya masih dengar masih banyak yang belum sabar menahan ya. Jadi salah satu tujuan fungsinya baca bareng-bareng itu menyamakan persepsi, menyamakan kebersamaan. Jadi kalau masih ada duluan, ada belakangan, ada yang ini segala macam, biasanya ya mohon maaf, bisa akan terjadi nih. Ini secara umum bukan karena ada. Nah, biasa juga misi bertahun-tahun. Tadi lagi kita apa? Nah, kontak-kontakannya biasanya ada tuh. Ya, tapi kalau resepnya sama-sama tuh, nah itu membiasakan kita untuk sabar satu, kedua untuk menerima, ketiga untuk bisa saling sama-sama. Jadi itu nanti. Nah baru nanti satu-satu itu untuk mereview kembali yang mana ini lain dan seterusnya. Nah sama dengan ayat yang sudah biasa, surah yang sudah kita baca atau yang kita hafalkan, ya banyak yang mungkin memang sudah terbentuk. Sekali lagi mengingatkan, sudah terbentuk hafalannya. Karena kalau sudah terbentuk hafalannya, ya kalau benar bagus. Tapi kalau banyak masih kelirunya, nah ini yang harus benar-benar dari nol, mungkin lebih dari nol lagi karena harus rela dia meninggalkan dulu hafalannya dengan memperbaikinya dengan bacaan yang baru. Nah ketimbang dari nol bacaan atau nol dari hafalan itu lebih cepat. Tapi dari sudah siap tahsin tajwidnya nanti jadi diperbaiki. Ya. Jadi ini perlu kita ingat. Nah ini di ayat nomor ke 7 ini dan di ayat 38 sampai dengan 48 ini. Jadi banyak gunah dan musyaddadah dengan gunah din musyaddadah. Sama nah, ayat pertama sudah ada ya. Ayat pertama itu mim tasdid, nun tasdid, mim tasdid ketemu lagi. Ayat kedua, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya. Jadi menahan. Nah, hati-hati di sini ada kekeliruan orang mewakifkan di sini. Kalimat fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di sini baru dibaca huda. Baru dibaca huda. Tapi kalau wakafnya faman tabi'a hudani. Di sini jadi huda, enggak bisa menjadi huda. Karena ya di sana hidup harokat. Dia berharokat. Beda dengan ya yang huda pertama. Kan ada dua huda. Yang pertama huda ya. Yang kedua budaya. Itu beda kalimatnya. Kalau yang pertama tatkala wakaf dan menjadi dan. Tapi kalau yang bagian kedua budaya menjadi budaya. Budaya gitu ya. Ya jadi itu. Nah, kalau amannya dilanjutkan atau wakafnya di fala khaufun alaihim. Baru wakafnya di fala khaufun alaihim. Baik, di sini ada pertanyaan? Nah, jadi kembali lagi ayat-ayat yang sudah dihafal di cross check. Ya malam ini catatannya di gunah nun dan gunah di musyaddadah. Contoh,
عما يتساءلون والنازعات غرقا. Ya, sama tatkala di surah Abasa juga. Ayat berapa yang banyak gunanya? Banyak di Abasa juga, ya. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ya, jadi yang menahan mana guna itu ada seterusnya itu sama. Ya, disabar dalam menahan, insyaallah. Jadi ada pertanyaan? Nah, ini kita kasih tugas saja deh. Pekan depan kan ada waktu 8:30 ya. Nah, rasa ini nanti silahkan dilatih di rumah. Pekan depan kita minta dua. Jangan karena disuruh kasih tugas pekan depan gak ada yang datang gitu, ya. Waduh, sudah baca berdua ya, tiga teman-teman. Nah, sudah bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri kita review sebagai komitmen kita, review bacaan Al-Fatihah supaya lagi diasah lagi Al-Fatihahnya diperbaiki mana yang kurang, disempurnakan. Baik, kita sama-sama baca Al-Fatihah dari isti'adzah dan al-basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah semua ayatnya ada tasydidnya. Jangan baca Alhamdulillahi rabbil itu bukan ba, tapi ada huruf fa-nya. Makhrajnya kurang tepat. Rabbil abba ibbi langsung tinggal rabbi jadinya Tuhanku. Kalau rabbi itu ada kandungan fa-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hak pertama, selanjutnya hak besar. Hak kecil pertama, selanjutnya yang terakhir, yang selanjutnya hak besar. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sebagian besar masyarakat supaya roknya tebal, roknya dimanunin, jadi bacanya aneh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya tadi ya, nggak perlu nyengir justru. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada di Rahim. Hak kecil, bukan hak besar. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mantap. Middin, jangan middin. Kalau middin ada tak. Salah. Middin salah. Tapi yang benar middin seperti tadi. Maliki yaumiddin. Tapi nanti jangan keluar. Maliki yaumiddin. Enggak ada hamsnya, enggak ada anginnya. Jadi dalnya benar-benar bulat. Sekali lagi ulang, 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Nah, di sini jangan tapi i. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah
ain kedua, ketiga juga ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tarik saja, jangan alaihim, salah. Lain jadi mat, bukan mat, itu lain saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil, sama. Ghairil, tarik, jangan ghairil, jadi panjang, jangan. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Kalau kita sambung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Baik, dari sini bisa kalau di sini. Tapi kalau dipotong dua lebih bagus juga, karena supaya jangan sampai habis letasnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantap lah, ya. Tinggal prakteknya sholatnya saja nanti, ya. Jangan berbeda lagi di bacaannya. Ya, kalau berbeda lagi nanti latihannya kurang, ya. Harus sering-sering latihannya, ya. Kondisikannya, latihan supaya lebih mantap lagi di bacaan. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ulama hadis subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن، اللهم تقبل لكل حاجاتنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس ذهب البأس اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت شافع
لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi